Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kakak Media, jumpa lagi di podcast Kakak Media. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai hal yang menarik tentunya, terkait tokoh inspiratif. Kali ini bersama saya Lala, dan tentu saja saya sekarang tidak sendirian. Di samping saya sudah ada Kak Curin yang dikenal sebagai Duta KIPPTN Jawa Timur tahun 2024. Dia juga merupakan peraih The Most Unique Food Processing Business Idea pada konferensi Malaysia Singapura pada tahun 2024 kemarin. Halo Kak Curin, bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu dan menyapa pemirsa Kakak Media. Baik, halo teman-teman semuanya. Salam kenal, saya Curin Octavia dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Nah, begitu. Nah, alhamdulillah sebagai peraih Duta Keterbukaan Informasi Publik seperti yang Mbak Lala sebutkan tadi dan konferensi Malaysia Singapura. Nah, seperti itu. Selain itu juga saya sebagai humas kampus, magang sebagai humas kampus dan sebagai seorang staf marketing dan komunikasi di Oreng Kampus. Oke. Kak Curin, bisa diceritakan sedikit nggak Kak, bagaimana tentang latar belakang dan perjalanan hidup dari Kak Curin? Baik, mengenai latar belakang dan perjalanan hidup saya, lebih ke pendidikan saja begitu ya Mbak. Nah, saat itu peralihan dari masa sekolah ke masa kuliah pada tahun 2021. Nah, itu kan saat COVID ya. Iya. Itu sangat bagaimana ya? Agak sulit gitu. Tapi ya ada enaknya juga sepertinya karena kan kita bisa online gitu. Betul. Nah, saat itu tahun itu juga ibu saya meninggal. Nah, terus dari keluarga sebelumnya yang mempersilahkan saya untuk melanjutkan pendidikan ke dunia perkuliahan. Setelah ibu dan tante saya meninggal, ternyata mereka itu meredupkan impian saya untuk kuliah atau melanjutkan pendidikan. Nah, saat itu karena tekad saya ingin berkuliah dan sangat bermimpi untuk bisa berpendidikan tinggi, jadinya saya tetap untuk nekat berkuliah. Nah, jadi pokoknya saya punya prinsip gini, saya harus kuliah walaupun dengan beasiswa atau enggak nanti saya sambil kerja. Pokoknya saya harus kuliah begitu. Nah, terus akhirnya alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Nah, saat itu dan akhirnya saya bisa berkuliah. Nah, kemudian karena keterbatasan biaya seperti itu ya, Mbak. Nah, akhirnya alhamdulillah juga di IAIN Kediri ini ada Mahat. Nah, dengan di Mahat itu walaupun isu-isunya seperti itu ya. Wah, di Mahat sepertinya waktunya sangat mepet, terus sangat aturannya itu sangat banyak begitu. Tapi kan alhamdulillah dari segi biaya itu bisa menabung lah kita. Nah, akhirnya saya di Mahat itu kemudian bisa melanjutkan perkuliahan ini juga. Gitu. Oke, seperti itu ya Kak. Kak Curin ini kan sebagai Duta KIP PTN Jawa Timur pada tahun 2024. Nah, bisa dijelaskan kepada pemirsa apa itu Duta KIP PTN Jawa Timur dan apa yang dilakukan selama menjadi duta tersebut? Oke, ya sebagai seorang Duta Keterbukaan Informasi Publik, jadi sebenarnya ini itu suatu kegiatan kolaborasi antara Kominfo Jatim dengan Universitas Brawijaya. Nah, KIP itu biasanya orang-orang itu sering mengira kalau Kartu Indonesia Pintar, tapi sebenarnya itu adalah keterbukaan informasi publik. Nah, jadi tugas dari seorang duta KIP sendiri itu pertama untuk mempromosikan PPID atau Pejabat Pengelola Informasi Publik. Nah, di kampus kita ini ada PPID. Nah, tempatnya di Syariah sendiri di sini di kampus 1. Kemudian yang kedua adalah untuk membuka ekosistem keterbukaan informasi publik. Jadi kita sosialisasikan, kita promosikan bahwasanya di kampus kita ini ada loh PPID, ini adalah tempat kita untuk bertanya mengenai beberapa pertanyaan-pertanyaan kita yang seharusnya kita tanyakan kepada kampus seperti itu. Oh, seperti itu.
iya Kak. Jadi bukan kartu Indonesia Pintar ya Kak? Bukan. Curin, ya? Jadi Duta KIP itu keterbukaan informasi publik. Jadi gimana nih Kak Curin proses perjalanannya sampai akhirnya terpilih sebagai duta? Baik, kalau untuk perjalanannya sehingga terpilih menjadi Duta KIP itu, pertama tadi sudah saya sebutkan di awal bahwasanya ikut magang Humas Kampus. Ya, di situ ketika mengikuti magang Humas Kampus itu ada pemilihan atau seleksi menjadi Duta KIP. Nah, untuk mewakili kampus. Nah, saat itu saya mengikuti dan alhamdulillah ternyata juga lolos dan akhirnya bisa mewakili YIN Kediri ke Duta KIP tersebut. Nah, di YIN Kediri ini ada 3 yang menjadi Duta KIP. Yang pertama saya sendiri, kemudian ada dari Kak Tajudin, dia dari Usuludin, dan yang satunya juga Berliana, juga dari Usuludin juga. Oke, menurut Kak Curin ini apa tantangan terbesar gitu saat mengikuti Duta KIP? Tantangan terbesar ketika mengikuti Duta KIP itu pertama karena ini merupakan suatu program duta yang diselenggarakan oleh Kominfo Jatim pertama kali. Jadi kan belum banyak yang mengenal ya. Jadi kita harus lebih effort mengenalkan dulu Duta KIP itu seperti ini loh. Oh ternyata di YIN Kediri ada loh PPID, ada loh Duta KIP seperti itu. Seperti itu. Jadi kita berjuang lebih effort ya Kak ya. Karena kan masih mengenalkan iya, gitu. betul sekali. Jadi apa nih pengalaman yang paling berkesan gitu menurut Kak Curin yang Kak Curin alami saat menjabat sebagai duta? Oke, kalau mengenai pengalaman saya ketika menjabat sebagai duta itu pertama jadi ikut tergabung dalam isinya itu suatu komunitas para duta gitu. Jadi kita jadi tergabung pada Duta Kampus YIN Kediri. Jadi sekaligus selain menjadi Duta KIP itu, saya juga sekaligus sebagai Duta Kampus seperti itu. Nah, terus akhirnya dengan menjadi Duta Kampus itu akhirnya terbuka lebar suatu jejaring di mana kita jadi bisa ikut beberapa kegiatan dari kampus. Misalkan dari sosialisasi kampus ke sekolah-sekolah, kemudian dari acara wisuda, dan dari beberapa kegiatan yang dimana itu membutuhkan dari duta atau untuk pengenalan kampus seperti itu. Oke, berarti kesannya kita seperti humas ya Kak ya, Kak Curin. Jadi bagaimana nih kalau misalkan ada kesan atau pesan Kakak ketika mendapatkan peraih The Most Unique Food Processing Business Idea pada konferensi Malaysia Singapura? Oh iya, jadi ini sudah beda lagi ya, Mbak? Iya. Oke. Pesan-kesannya. Iya. Kalau pesan-kesannya berarti ini kan dimulai dari ini perjalanannya sangat panjang ya, Mbak. Jadi awalnya itu dari saya maba sampai saya semester 7 itu saya terus mengikuti beberapa perlombaan. Mulai dari debat ekonomi, terus dari bisnis plan dan beberapa lomba yang lain. Nah, karena seringnya mengikuti lomba bisnis plan tersebut dan beberapa kali mendapatkan juara. Nah, kemudian adalah suatu undangan kampus untuk mengikuti conference Malaysia Singapura itu. Nah, karena sudah sering mengikuti lomba bisnis plan dan di konferensi ada perlombaan bisnis plan, maka saya ditunjuk untuk mewakili fakultas yang untuk kemudian diseleksi ke kampus. Nah, itu menjadi perwakilan. Nah, dari situ terus alhamdulillah bisa mengikuti dan kita melakukan konferensi sekaligus lomba bisnis plan tersebut. Dan untuk pesannya berarti untuk teman-teman, jadi jangan takut untuk memulai. Jadi awalnya kita awali dengan langkah-langkah kecil dulu seperti itu. Kita nggak bisa kalau langsung memaksakan melangkah ke hal yang besar. Jadi kita awali dulu kecil-kecil dulu. Nah nanti akan ada suatu waktu di mana kita memang ditakdirkan untuk melangkah yang lebih besar. Jadi seberapa panjang nih ya proses Kak Curin saat mengikuti konferensi tersebut? Jadi karena tidak mungkin instan ya Kak Curin ya, barangkali bisa memotivasi pendengar podcast kali ini. Kalau untuk
perjalanannya selama mengikuti itu, sebenarnya itu saya agak stres ya Pak saat itu. Gimana ya? Karena saat itu pertama sebagai mahasiswa semester 7 saat itu sudah mulai medpen. Nah, kemudian saat itu juga jadi humas kampus itu. Terus kemudian saya saat itu juga sudah mulai freelance atau jadi staff marketing komunikasi dari Orange Karwo sendiri. Nah, selain itu juga sudah mulai pembuatan proposal skripsi. Double-double. Iya, ini udah double. Iya. Nah, terus ditambah lagi, Mbak ikut ini ya. Nah, conference ini. Oh, ya Allah, gimana ya ini cara mengerjakannya? Aduh, sampai itu saya sudah mulai stres, sampai saya ke klinik juga sudah pernah itu Mbak, dan alhamdulillah bisa diatasi dengan pelan-pelan kita lakukan satu-satu begitu. Nah terus alhamdulillah akhirnya bisa juga berangkat conference tersebut. Iya, pokoknya selalu mencoba ya Kak Selalu. Jurin ya. Jadi apa nih motivasi Kak Jurin saat mengikuti konferensi tersebut? Motivasi saya berarti pertama, berarti itu adalah gong dari perlombaan yang selama ini saya ikuti ya, dari bisnis plan itu mulai dari tingkat kabupaten, tingkat nasional, tingkat regional, dan itu adalah gongnya tingginya secara conference Malaysia Singapura itu berarti kan sudah tingkat hampir internasional lah. Iya. Nah, terus apalagi Mbak tadi? Kemudian apa namanya? Menurut kakak ini apa nih kayak prestasi yang paling membanggakan gitu, yang udah dicapai Kak Jurin? Oke, kalau untuk prestasi yang membanggakan berarti tadi mulai dari beberapa perlombaan tadi ya, mulai debat ekonomi sudah pernah juara 2 kali di IAIN Ponorogo. Terus kemudian ikut lomba bisnis plan juga di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian di IAIN Ponorogo juga pernah, di IAIN Kediri juga. Terus ada beberapa di kampus lain tapi saya lupa. Ya. Banyak sekali ya ini pemirsa. Ya, terus ya Duta KIP itu tadi, terus yang Malaysia Singapura tadi, terus dengan itu juga membuka saya yang sebenarnya itu menjadi staf marketing komunikasi itu juga modal dari karena saya biasa membuat bisnis plan. Nah, di dunia marketing itu kan juga membutuhkan suatu bisnis plan. Nah, makanya di situ saya jadi gak untuk mudah gitu loh gabung di situ. Seperti itu. Nah, jadi Kak Jurin, dari prestasi yang didapat nih ya, kira-kira feedback apa nih yang dirasakan sama Kak Jurin? Oke. Kalau mengenai feedback yang saya rasakan, yang saya dapatkan itu berarti pertama membuat saya untuk lebih tidak takut mencoba lagi dan lagi gitu. Apa ya Mbak? Semakin kita mencoba, semakin kita belajar, semakin rasanya ingin terus gitu loh. Karena sudah merasakan, oh ternyata begini ya rasanya kalau sudah berhasil begitu. Nah, walaupun sebelumnya juga ada kegagalan-kegagalan yang orang lain tidak tahu begitu. Nah, tapi kan setelah merasakan suatu keberhasilan itu rasanya lega. Oh ya Allah ternyata aku bisa ya begitu. Oke. Mungkin Kak Jurin nih ada pesan atau saran gitu, atau bahkan tips untuk mahasiswa nih ya, agar bisa seperti Kak Jurin, bisa menginspirasi banyak orang, banyak prestasi seperti itu. Oke, kalau pesan kesan atau tips kepada teman-teman semuanya, seperti tadi jangan takut untuk mencoba. Apalagi kalian untuk para mahasiswa baru atau para semester 3 yang masih perjalanannya masih panjang itu, jangan takut untuk mencoba. Kalau kalian ingin lomba saja. Kalau kalian ingin mengikuti organisasi, ikuti saja. Pokoknya kalian harus fokus dengan jalan yang kalian pilih. Dan jangan takut mengambil resiko. Seperti halnya suatu kata-kata, the risk, all the risk. Jangan ambil resiko atau kehilangan kesempatan. Nah, itu adalah suatu pegangan yang saya pegang sampai sekarang. Kalau kita takut untuk mengambil resiko, berarti kita juga tidak mau mengambil kesempatan. Nah, begitu. Jadi,
kalian harus berani, harus percaya dengan diri kalian sendiri kalau kalian itu mau untuk melangkah menjadi lebih besar, menjadi lebih baik seperti itu. Oke, jadi mungkin aku sedikit kepo ya Kak Curin ya, mengenai contoh bisnis plan itu seperti apa? Contoh bisnis plan, oke. Kalau mengenai contoh bisnis plan, berarti itu kan bisnis plan itu perencanaan bisnis. Nah, ketika kalian mempunyai ide untuk membuat suatu bisnis, misalkan bisnis membuat kue kering. Nah, di bisnis plan itu nanti kalian buat suatu perencanaannya. Bagaimana sih kalian membuat kue kering tersebut? Apa saja alat dan bahan yang kalian perlukan? Terus nanti akan ditempatkan di mana ini? Terus keuangannya nanti akan bagaimana? Terus pengelolaannya itu bagaimana? Pokoknya dari semua sisi, segala kebutuhan mengenai perencanaan bisnis tersebut itu masuk di bisnis plan tersebut. Nah, jadi kalian harus juga tambahi dengan beberapa strategi, misalkan mengenai strategi SWOT. Jadi bagaimana kekuatan dari bisnis kalian, bagaimana kelemahan, bagaimana peluang atau ancaman dari bisnis kalian itu harus kalian kuasai terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan tadi kan banyak banget rintangannya ya Kak ya, kalau membuat bisnis plan itu seperti apa gitu ya kan. Nah sekarang ini kalau misalkan tantangannya dari bisnis plan itu apa ya? Oke, kalau mengenai tantangan dari bisnis plan sendiri itu terkadang seseorang itu membuat bisnis yang asal membuat begitu saja. Dia tidak memperhatikan bagaimana sih produsennya, apakah ini bagaimana sih konsumennya, apakah konsumen ini benar-benar butuh atau ini itu hanya suatu keinginan yang tidak begitu penting produknya bagi konsumen. Nah, kita kan harus melihat dari sisi konsumen juga. Oh, ini barang yang benar saya butuhkan loh, ini barang yang benar saya inginkan loh. Nah, kalau memang konsumen itu butuh dan ingin, kan penjualan dari bisnisnya semakin mudah, seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan bisnis plan itu kadang juga ada yang menggandeng UMKM gitu, seperti apa ya Kak Juli? Beda ya Mbak, jadi antara bisnis plan sama UMKM. Kalau bisnis plan itu kan ini kan masih suatu perencanaan bisnis saja, belum ke pelaksanaan bisnis. Kalau UMKM ini kan dia itu sudah mulai bekerja atau sudah mulai melakukan atau membuat usaha atau produknya. Nah, kalau bisnis plan ini masih perencanaan saja gitu loh. Jadi kalau misalkan kita menjadi UMKM atau mau bisa menjadi pengusaha, kan pasti ada perencanaannya kan. Iya. Nah, perencanaannya ini lah yang dimaksud dengan bisnis plan tersebut. Nah, jadi kita harus benar-benar mengatur strategi ya Kak ya terlebih dahulu. Jadi memang kadang itu kan orang memang langsung usaha gitu aja ya Kak ya tanpa bisnis. Jadi pengalaman Humas Kampus itu seperti apa ya Kak Cerin saat di kampus biasanya? Oke, kalau mengenai pengalaman sebagai Humas Kampus itu, kan kita sebagai Humas Kampus itu dibagi-bagi Mbak. Jadi ada yang bertugas di rektorat, ada yang bertugas di Fakultas FEB, ada yang di Fatar, ada yang di FUDA, ada yang di Fasya. Jadi kita dibeda-bedakan dulu. Nah, kebetulan saya menjadi humas yang di pusat, yang di rektorat sendiri. Nah, berarti itu lingkup saya, berarti kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau diadakan oleh kampus, bukan yang dilakukan oleh fakultas. Nah, jadi saat itu berarti yang saya lakukan adalah meliput setiap ada kegiatan. Nah, terus melaporkan dan membuat suatu website. Kalau teman-teman mau tahu bisa dikunjungi di websitenya IN Kediri sendiri. Nah, di situ ada beberapa tulisan mengenai kegiatan-kegiatan. Nah, bagaimana kegiatannya berlangsung. Nah, di situ bisa dilihat. Oke. Jadi kalau misalkan pas waktu awalnya itu open recruitnya gimana ya Kak Jania? Open recruitment humasnya. Yeah. Oke. Saat itu saya melihat pertama kali ketika di
Instagramnya kampus. Nah, saya lihat Instagram, nah ketemulah, wah apa ini, kayaknya seru deh jadi humas kampus gitu. Nah, saya cobalah ulik dulu, ini humas kampus itu kayak gimana sih? Nah, saya tanyalah kepada teman-teman, khususnya teman-teman KPI. Humas kampus itu bagaimana? Karena dengar-dengar itu teman KPI itu dulu sudah pernah menjadi humas kampus. Nah, sudah tahu bagaimana humas kampus itu, bagaimana tugasnya, dan akhirnya saya memutuskan untuk mencoba untuk seleksi atau daftar jadi humas kampus tersebut. Oke, jadi intinya itu jangan mau untuk apa namanya terus mencoba ya Kak Ya, ya? harus mau mencoba. Iya, benar sekali. Jadi pada podcast kali ini bisa disimpulkan bahwasannya Kak Curin ini menginspirasi kita untuk lebih percaya diri ya Kak Curin. Jadi kita harus, jika ada kesempatan, kita harus terus mencoba karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Oke, saya Lala dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan podcast di YouTube Kakak Media, Media Kampus Yayan Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.